Tiga penyakit paling mematikan di Indonesia. Lansia harus waspada. Halo sahabat sehat, saya Dr. Hendra Handoko. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, bersemangat, dan penuh syukur hari ini. Kita semua tahu bahwa semakin bertambah usia, tubuh kita mulai mengalami banyak perubahan. Fungsi organ menurun, metabolisme melambat, dan daya tahan tubuh tidak sekuat dulu. Karena itu, di usia 60 tahun ke atas, kita perlu lebih waspada terhadap penyakit-penyakit yang diam-diam berkembang dalam tubuh kita tanpa terasa tapi berakibat fatal. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Indonesia, 3 penyakit tidak menular ini menjadi penyebab kematian terbanyak di Indonesia, terutama pada lansia. 1. Penyakit jantung dan pembuluh darah. 2. Stroke. 3. Diabetes mellitus atau kencing manis. Ketiganya memiliki hubungan erat satu sama lain dan semuanya berawal dari pola hidup. Mari kita bahas satu persatu secara lebih dalam. 1. Penyakit jantung dan pembuluh darah. Penyakit jantung dan pembuluh darah mencakup berbagai gangguan seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung, aritmia, hingga penyumbatan pembuluh darah atau aterosklerosis. Mengapa ini menjadi pembunuh nomor 1 di Indonesia? Karena jantung adalah organ vital yang bekerja tanpa henti, memompa darah ke seluruh tubuh 100.000 kali setiap hari. Namun seiring usia, pembuluh darah kita menjadi kaku dan sempit akibat timbunan lemak dan kolesterol. Proses ini disebut aterosklerosis. Tumpukan lemak itu bisa pecah sewaktu-waktu, membentuk bekuan darah yang menutup aliran darah ke jantung. Inilah yang disebut serangan jantung koroner, yang bisa menyebabkan kematian mendadak. Gejala yang sering diabaikan. Nyeri dada kiri menjalar ke bahu, punggung atau jahang. Napas terasa pendek terutama saat aktivitas ringan. Mudah lelah meskipun hanya berjalan sebentar. Kaki bengkak atau berat badan naik cepat karena retensi cairan. Denyut jantung tidak teratur, berdebar tanpa sebab. Banyak lansia yang menganggap, ini cuma capek biasa, padahal itu tanda jantung bekerja lebih keras daripada biasanya. Faktor risiko utama. Hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi mempercepat kerusakan dinding pembuluh darah. Kolesterol tinggi, lemak jahat atau LDL menumpuk di arteri. Merokok, zat kimia rokok mempercepat pengerasan pembuluh darah. Gaya hidup tidak aktif. Duduk terlalu lama memperlambat metabolisme lemak. Obesitas dan stres. Keduanya meningkatkan tekanan darah dan kadar gula darah. Pencegahan dan perawatan menurut Dr. Hendra Handoko, rutin cek tekanan darah dan kolesterol setiap bulan. Konsumsi ikan laut, tahu, tempe, sayuran hijau, dan buah segar. Kurangi garam, santan, dan makanan olahan. Lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari, misalnya jalan pagi, tai chi, atau senam lansia. Tidur cukup dan kelola stres dengan relaksasi atau doa. Hindari merokok dan alkohol sama sekali. Penyakit jantung tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang kita abaikan bertahun-tahun. 2. Stroke. Stroke merupakan kerusakan fungsi otak akibat terganggunya aliran darah ke otak. Bisa karena pembuluh darah tersumbat atau stroke iskemik, atau pembuluh darah pecah atau stroke hemoragik. Stroke adalah penyebab kematian nomor 2 di Indonesia, tapi penyebab kecacatan nomor 1. Setiap 6 menit, 1 orang Indonesia terserang stroke. Mengapa lansia rentan? Pada usia lanjut, pembuluh darah menjadi rapuh. Tekanan darah cenderung tinggi, dan dinding arteri mudah robek. Selain itu, diabetes dan kolesterol tinggi memperparah kondisi ini. Otak membutuhkan pasokan darah yang konstan. Sedikit saja terganggu, jutaan sel otak bisa mati hanya dalam hitungan menit. Gejala stroke yang harus dikenali cepat. Gunakan rumus FACE. Face, wajah mendadak mencong. Arm, salah satu tangan lemas atau tidak bisa diangkat. Speech, bicara pelo, sulit mengucapkan kata. Time,
Segera ke rumah sakit. Waktu adalah nyawa. Jika tindikan diberikan dalam 3 jam pertama atau golden period, peluang pulih jauh lebih besar. Dampak stroke. Kelumpuhan separuh tubuh. Gangguan bicara dan menyelan. Gangguan keseimbangan dan memori. Perubahan emosi, mudah marah atau depresi. Ketergantungan seumur hidup pada orang lain. Dr. Hendra menekankan, stroke bukan hanya merenggut kesehatan, tapi juga kemandirian lansia. Karena itu, pencegahan jauh lebih berharga daripada pengobatan. Cara mencegah stroke. Kontrol tekanan darah minimal setiap minggu. Batasi garam dan gula. Hindari merokok dan alkohol. Tidur cukup, jangan begadang. Olahraga teratur seperti jalan pagi atau senam otak. Periksa gula darah dan kolesterol secara rutin. Tips tambahan dari Dr. Hendra. Bangunlah perlahan dari tidur, jangan langsung berdiri. Perubahan posisi mendadak bisa memicu lonjakan tekanan darah. Buang air kecil terutama malam hari. Mudah haus, mudah lapar, berat badan turun tanpa sebab. Luka sulit sembuh terutama di kaki. Pandangan kabur, sering kesemutan di tangan dan kaki. Dr. Hendra menjelaskan, gula darah tinggi bukan hanya masalah manisnya makanan, tapi juga cara tubuh gagal menggunakannya sebagai energi. Komplikasi jangka panjang diabetes, kerusakan ginjal atau gagal ginjal kronis, kebutaan, stroke dan serangan jantung, luka kaki sulit sembuh atau kaki diabetik, kerusakan syaraf atau neuropati. Komplikasi inilah yang sering menyebabkan penderita diabetes menjadi lumpuh, kehilangan penglihatan, atau bahkan diamputasi. Pencegahan dan pengendalian menurut Dr. Hendra, batasi konsumsi nasi putih, roti putih, dan makanan manis. Ganti karbohidrat dengan sumber berserat tinggi seperti oatmeal, ubi, singkong, atau beras merah. Makan teratur 3 kali sehari, jangan menunda lapar. Minum air putih minimal 8 gelas per hari. Periksa gula darah rutin setiap 3 bulan. Jangan hentikan obat tanpa arahan dokter. Kalau ingin hidup panjang dan berkualitas, kendalikan gula darah sejak hari ini. Diabetes tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikendalikan. Ketiga penyakit, jantung, stroke, dan diabetes sebenarnya berhubungan erat satu sama lain. Gula darah tinggi merusak pembuluh darah, tekanan darah naik, pembuluh darah pecah, terjadilah stroke atau serangan jantung. Namun kabar baiknya, lebih dari 80% kasus bisa dicegah. Jaga pola makan seimbang dan sederhana, bergerak setiap hari walau hanya 20 hingga 30 menit. Tidur cukup dan hindari stres. Periksa kesehatan rutin minimal 2 kali setahun. Dan yang paling penting, jaga hati tetap bahagia. Sehat di usia lanjut bukan berarti tidak punya penyakit, tapi bagaimana kita menjaga tubuh agar tetap kuat, aktif, dan mandiri. Demikian untuk perjelasan 3 penyakit yang paling berbahaya untuk usia lanjut. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya makin banyak sahabat lansia Indonesia yang sehat dan bahagia. Saya Dr. Hendra Handoko, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu.